Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada muslim dan muslimat, teman-teman sekalian, di sini pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu insyaallah tentang tutorial mudah cara membaca dan belajar Al-Qur'an dari nol. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Karena tidak dipungkirin masih banyak orang-orang muslim yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun saya juga masih tahap dalam belajar. Kita semua dalam tahap belajar. Karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang terbaik sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dan belajar Al-Quran itu tidak ada batas usia, baik itu anak kecil, anak muda, atau udah dewasa, orang tua, ya, itu tidak ada batas usia. Oleh karena itu saya membuat tahapan-tahapan ini mudah-mudahan mudah dimengerti, karena saya tidak akan membahas sampai tahapan yang ke-6. Saya tidak akan membahas tentang istilah-istilah tajwid. Semuanya akan dibahas insya Allah dengan mudah dan dimengerti. Jadi bagi yang tidak punya guru, sebaiknya sih punya guru secara offline, ya. Tidak punya guru, bisa belajar lewat sini. Ikutin saja tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan di video-video yang nantinya akan saya upload di YouTube. Tahapan pertama adalah menghafal huruf dan mengenal huruf hijaiyah. Ya, itu tahapan pertama. Dihafal hurufnya, ya, dipahami hurufnya. Ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengenal tanda baca. Apa itu fathah, kasrah, domah, sukun, dan tanwin. Ya. Tasydid. Ya. Fathah, kasrah, domah, sukun, tasydid, tanwin. Nah, itu harus kita kenal dan kita pahami. Tahapan yang ketiga adalah mengenal huruf bersambung. Ya, mengenal huruf bersambung. Tahapan yang keempat adalah mengenal panjang dan pendek. Ya, nanti saya bahas panjang mat. Maksudnya panjang itu ada 3 macam. Panjang 2 harokat, panjang 4 harokat, panjang 6 harokat. Saya tidak akan membahas sama sekali tentang istilah-istilah tajwid, ya, seperti mat aril sukun, mat wajib mutasil, tidak akan membahas sama sekali. Oleh karena itu tenang saja, tidak akan ke situ. Ya, mungkin ada yang kalau dengar istilah-istilah itu dikira ilmu tajwid itu susah sekali, padahal ilmu tajwid itu sangatlah mudah. Ya. Nah, kemudian ini mengenal dengung. Ya, dengung. Ya, ada dengung nun sukun atau tanwin, ada dengung mim mati atau mim sukun. Ya, ada dengung tasdid. Itu nanti akan kita bahas, dan tidak ada sama sekali istilah-istilah tajwid di situ. Ya. Seperti dengung kayak ikhfa, idgham, iqlab,
itu tidak akan saya singgung sama sekali. Oleh karena itu tahapan ini akan insya Allah akan saya permudah. Ya, siapapun bisa, insya Allah bisa dimengerti. Apalagi bagi orang tua yang tidak lagi punya waktu untuk belajar, ya, atau belajar kok seperti yang sulit. Insya Allah dengan mengikuti tahapan ini, insya Allah akan mudah. Yang ketiga adalah mengenal pantulan. Sebagaimana huruf pantulan itu, kalau di istilah tajwid itu huruf qalqalah, tapi saya tidak akan membahas tentang itu. Pantulan itu seperti huruf pantulan itu seperti ba, jim, dal, to, ko, disingkat dengan baju di toko, itu saja cuman. Ya. Tidak ada istilah-istilah qalqalah, sugro, kubro, wusto, itu tidak ada, saya tidak akan saya singgung. Nah, jadi akan dipermudah menghafal huruf hijaiyah, mengenal tanda baca, mengenal huruf bersambung, mengenal panjang pendek, mengenal dengung, mengenal pantulan. Selesai. Ya, selesai. Insya Allah dengan memahami 6 tahapan ini, harusnya bagus bacaan Al-Qur'annya, insya Allah sesuai dengan tajwid. Ya. Oleh karena itu kita saksikan video yang pertama, tahapan yang pertama ini, yaitu mengenal huruf hijaiyah. Ya. Huruf yang pertama adalah A. Ya. A di sini adalah makhrajnya tenggorokan paling dalam. A. Ya. A biasa. A. Kemudian makhraj huruf ba, yaitu merapatkan kedua bibir di antara bibir atas dan bibir bawah. Ba. 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 Ya. Silahkan perhatikan bibir saya saja. Silahkan perhatikan mulut saya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa dimengerti. Ba. 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 Ya. Kemudian huruf yang 3 adalah ta. 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 Ya. Saya akan menjelaskan tentang makhraj setiap huruf ini, apa yang saya rasakan dalam keadaan lidah dan bibir saya dan kerongkongan saya. Ya, saya tidak akan menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang rumit, tapi insya Allah mudah dipahami. Huruf yang ketiga ini, makhraj huruf ta, adalah ujung lidah, ya, bagian atas itu menyentuh gigi atas bagian dalam. Ya, ujung lidah menyentuh gigi atas bagian dalam. Ta, 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 ta. Nah, gitu ya. Tidak boleh terlalu ditekan atau ta, tidak boleh. Tapi santai saja menekannya, tidak terlalu ditekan. Ta, ta, ta. Ya, ada angin yang keluar di situ. Ya. Kemudian huruf yang keempat yaitu sa. 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 Ini hampir sama dengan huruf ta tadi, hanya saja anginnya dulu yang dikeluarkan, kemudian baru keluar suaranya. Ya, ini sama, ujung lidahnya diletakkan di gigi atas bagian dalam. Ya, ini gigi, contohnya gigi, dalamnya di sini. Nah, inilah letaknya di situ. Ya, sa, 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 sa. Ya. Kemudian ja, ya, ja, ja. Nah, huruf yang berikutnya, huruf ja ini makhrajnya yaitu tengah lidah itu ditempelkan di langit-langit atas, bagi langit-langit atas. Jadi kalau ini tengah, ini lidah, ya, ini lidah, tengah lidahnya ini ditempelkan di langit-langit bagian atas. Ja, 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 ja,
ya, dikokohkan ya. Paham ya, insyaallah. Kemudian yang huruf berikutnya huruf ha ya, huruf ha. Huruf ha ini kerongkongan bagian tengah ya, kerongkongan bagian tengah. Ha, ha, ha. Ini sebetulnya lidah paling pangkal ini yang dekat kerongkongan ya, lidah paling pangkal dekat kerongkongan itu disempitkan supaya bisa menghasilkan suara yang tipis. Ha, ha, ya, ha. Ya. Jadi makhrajnya adalah kerongkongan atau tenggorokan paling kerongkongan bagian tengah. Kemudian ini kho. Kho ini kerongkongan ya, makhrajnya kerongkongan paling luar, kerongkongan paling luar, yaitu kho. Kho. Kho ya. Itu yang terasa adalah langit-langit atasnya itu terasa ada kho-nya. Ada ngoroknya di situ. Kho. 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 Kho ya. Ya, dipraktekin saja. Tidak usah terlalu fokus pada materinya, tapi fokus kepada prakteknya. Ya, insyaallah. Ya, kho. 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 Kemudian huruf berikutnya yaitu da. Huruf da ini ujung lidah ada di gusi bagian gigi atas. Ya, tapi tempat tumbuhnya gigi atas. Ya. Ya, tempat tumbuhnya gigi atas lidahnya. Ya, ujung lidahnya. Ujung lidahnya menyentuh gusi di tempat tumbuhnya gigi atas gitu. Jadi gini. Da. Da. Da, da, da ya, da, da. Kemudian yang ini hampir sama, hanya saja yang ini bacanya za, sama ujung lidahnya ditempelkan di gigi atas bagian dalam, gigi atas bagian dalam ya. Ditempelkan saja, tidak ditekan. Kalau da tadi ditekan, da. Kalau ini tidak ditekan, tapi dibikin ditempelin saja, za, za. Kemudian ro, ya, ro ini sama dengan r, ya, r. Makhrajnya hampir sama dengan na. Nah, tapi huruf na itu tidak digetarkan, tapi kalau ro itu digetarkan. Ro, ya, ro. Ya, yang digetarkan adalah ujung lidahnya itu digetarkan. Ro, ro, dinaikkan ke langit-langit bagian atas, bagian depan atas. Ya. Kemudian za. Untuk za, ya, kita lanjutkan. Untuk za di sini ujung lidahnya ada di gigi bawah bagian dalam. Ujung lidahnya ada di gigi bawah bagian dalam. Tadi kan gigi atas, sekarang kita fokus ke gigi bawah. Gigi bawah bagian dalam, ya. Tapi angin yang keluar itu dari atas, dari gigi atas angin keluarnya itu. Jadi azza, azza. Lihat, lidah saya tidak naik sama sekali. Ujung lidah saya tidak naik sama sekali, tapi dia di tempat di posisinya, yaitu di bagian gigi bawah bagian dalam. Azza, ya. Azza, azza, ya. Ya. Tapi keluar anginnya itu dari atas, ya, keluar anginnya dari atas. Za. Ya. Dari sini saya ulangin dulu ya.
a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Ya. Kemudian, nah antara za dan sa, ini ada kemiripan, Ya, sama-sama ujung lidahnya ada di bagian gigi bawah bagian dalam. Ya, ujung lidahnya ada di gigi bawah bagian dalam. Nah, tapi keluar anginnya itu dari atas. Sa, asa. Lihat ujung lidah saya tidak naik sama sekali, tapi tetap di posisinya. Sa, asa, sa, dan itu tipis. Nah, huruf berikutnya itu huruf sya. Sya, nah ini sama dengan ja, hanya saja harus dikeluarkan anginnya. Ya, asya ini supaya dia bisa, sya-nya itu bisa tebal atau bisa besar ya. Ya, kalau tadi kan sa tipis, ini harus sya bisa tebal, itu sama. Kalau ini lidah, bagian tengah lidah ini dinaikkan ke atas. Dirasakan. Sya, kemudian keluarkan anginnya. Ya. Naikkan tengah lidahnya ke langit-langit ya. Naikkan tengah lidahnya ke langit-langit. Sya. Nah, dia supaya sya-nya bisa besar suaranya ya. Bisa tebal. Kemudian so. Nah, so ini hampir mirip dengan sa, hanya ada perbedaan sedikit. Lidahnya tetap ada di posisi bawah, so ya. Ujung lidahnya ada di posisi paling bawah, di gigi bawah bagian dalam ujung lidahnya. Kemudian pangkal lidahnya yang paling dalam itu dinaikkan supaya suaranya bisa tebal. So begitu. Ya, jadi bisa tebal. Ya. Kalau tipis ini so itu tipis, tapi ditebalkan dengan cara ya lidah paling pangkal itu dinaikkan ke atas. Ya, dinaikkan ke atas, ke langit-langit atas, paling pangkal. So supaya tebal. Ya. Kalau ujung lidahnya sama dengan sin, dengan sa, ya. Ya. Jadi kalau ada yang ngucap show itu kesalahan. Ya. Tapi so, ya. So sama dengan sin, bukan sama dengan sya, ya. Ya, so ini makhrajnya sama dengan sin. Hanya saja so ini dibaca tebal, kalau sin dibaca tipis, begitu. Kemudian do. Do di sini, do ya. Ini sisi-sisi ujung lidah baik kanan, kiri, depan itu menempel di gigi atas bagian dalam ya. Nempel di gigi atas bagian dalam, itu nempel semuanya ya. Do, kemudian ditekan. Do, tekannya dengan lembut. Do, tidak keluar anginnya. Do ya, setiap sisi, baik sisi atas, sisi tengah, sisi kiri, sisi kanan, semua nempel di gigi atas bagian dalam, di gigi atas bagian dalam. Do, kemudian ditebalkan. Do ya. Kemudian huruf to ya. Huruf to ini sama, makhrajnya sama dengan huruf ta ya, hanya saja huruf to itu ditebalkan. Kali ini ta, ya ini to. Ta
to, sama. Cara menebalkannya sama seperti yang huruf so tadi. Cara menebalkannya adalah pangkal lidah itu dinaikkan ke atas. Pangkal lidah dinaikkan ke atas supaya dia menebal. To, begitu ya. Insya Allah bisa dipahamin. Ya. Kemudian ini zo dengan the ini sama. Zo dengan the ini sama. Hanya saja the tipis, lo ini tebal, ya. The tipis, lo ini tebal. Jadi lo. Cara menebalkan tadi bagaimana? Cara menebalkannya sama. Pangkal lidah itu dinaikkan ke atas supaya tebal. Lo. Ya. Kemudian a ini adalah tenggorokan bagian tengah. A ya, tenggorokan bagian tengah itu yang bermain. Kalau tadi ini ini bagian dalam tenggorokannya. Kalau ini bagian tengah. Ya, dilatih. Jadi tenggorokannya itu disempitkan supaya berbunyi a. Ya. Kemudian gho. Kalau gho ini tenggorokan paling bagian paling luar. Gho sama dengan kho, ya, sama dengan kho. Gho sama kho ini hampir sama. Hanya saja kalau kho ini ditebalkan, ya. Kho ini gho. Dia penyebutannya hampir sama dengan go sebetulnya. Go. Tapi tidak sampai g, ya, tidak sampai nempel ke langit-langit. Tapi ngambang dia. Kemudian ditebalkan. Cara menebalkannya lidah paling pangkal itu dinaikkan seperti menjadi gitu. Jadi saya ulang. Sa, sha, so, do, to, zo, a, wo, ya. Sa, sha, so, do, to, zo, a, wo. Nah, kemudian huruf berikutnya fa. Fa ini gampang sekali ya. Fa ini antara gigi atas sama bibir bawah ditempelin begini saja. Fa, tapi nggak sampai gini, tapi sedikit saja ditempelinya. Fa, ya, fa, begitu. Kemudian huruf o. O ini adalah lidah bagian paling dalam, ya. Lidah bagian paling dalam. Dia dinaikkan o, ya. Ya. Jadi lidah bagian paling dalam. O. Ya. Lidah paling bagian itu ditempelkan di langit-langit. Tempelkan di langit-langit paling atas, bagian paling dalamnya, ya. O. Dan yang k ini maju sedikit, ya. Tetap k ini tetap lidah paling dalam, kemudian ditempelkan di langit-langit bagian atas. K tapi agak keluar sedikit dari ko. Kalau ko itu dalam sekali. Kalau k itu keluar sedikit, dikeluarkan. Ya. K, o, k, gitu.
Kemudian la. La ini gampang sekali karena ujung lidah ada di bagian gusi atas. La, 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 ya. Kemudian ma. Kalau ma di sini sama dengan ba, ya. Bertemu, merapatkan bibir. Ma, ma. Kemudian na. Na ini antara la sama na ini ada perbedaan sedikit. Kalau la ujung lidahnya agak ke dalam sedikit, la. Kalau na dimajukan sedikit saja, dimajukan sedikit lidahnya dimajukan sedikit jadi na, la, na, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah ya. Ya. Kemudian wa. Wow ini memajukan bibir, mendomahkan bibir. Wa, 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 gampang sekali. Kemudian ha. Ha sama ini adalah tenggorokan bagian paling dalam. Ha, ha, ya jadi los. Kemudian a ini sama, ha sama a ini sama ini ya. Ha, a ini sama makhrajnya adalah tenggorokan paling dalam, sama dengan ini juga tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah ya. Ya ini ya, sya sama ja ini sama. Adalah tengah lidah ditempelkan di langit-langit bagian atas. Langit-langit bagian atas. Tengah lidah ditempelkan di langit-langit bagian atas. Ya. 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 Ya, coba saya ulangin. Fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya. Ya, oke, untuk yang terakhir sesuai dengan tahapan, bahwasanya kita harus tahapan untuk mampu untuk bisa dengan mudah membaca Al-Qur'an, yaitu belajarnya, yaitu pertama harus menghafal huruf hijaiyah, ya. Salah satunya adalah huruf hijaiyah, inilah yang harus kita hafal. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya. Begitu teman-teman. Ya, diulang terus. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin tentang makhraj yang saya jelaskan, yang insyaallah sederhana. Insyaallah saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, tapi bahasa-bahasa di mana ketika kita menyebutkan suatu makhraj huruf itu terasa di bagian mana lidah kita letaknya, ya, di bagian mana bunyi makhraj huruf tersebut, atau di kerongkongan dalam, di tengah, atau di atas, begitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.